Ada satu titik yang seolah sudah akrab dengan cerita kecelakaan perlintasan. PT Sanken telah berhenti beroperasi di Cikarang. Karyawannya beberapa waktu lalu membagikan momen mantan pegawai Kominfo diberi uang tutup mulut 15 miliar rupiah terkait dengan situs judol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Padatnya aktivitas warga Jember, ada satu titik yang seolah sudah akrab dengan cerita kecelakaan perlintasan rel kereta di kawasan Pecoro Rambi. Setiap hari dilewati ribuan kendaraan, tapi tak banyak yang sadar bahwa di balik rutinitas itu ada risiko besar yang terus mengintai. Terutama bagi pengendara roda 2, jalan licin dan tidak rata seringkali jadi awal dari tragedi yang tak diinginkan. Sudah banyak korban jatuh, tergelincir, bahkan sampai kehilangan nyawa. Parah guys. Anehnya, kondisi ini seperti dianggap biasa. Seakan-akan lubang di jalan dan permukaan rel yang berbahaya bukan sesuatu yang mendesak untuk diperbaiki. Yang jadi pertanyaan, kemana perhatian pihak-pihak terkait? PT KAI yang punya relnya? Atau PUPR yang bertanggung jawab soal infrastrukturnya? Atau mungkin jalan ini terlalu sederhana untuk diperhatikan? Tidak seperti proyek-proyek besar yang penuh seremoni dan pita peresmian. Mungkin kita perlu menunggu lebih banyak korban agar akhirnya dianggap cukup penting untuk diperbaiki. Atau mungkin kita hanya perlu bersabar. Padahal bahaya banget loh ini guys. Bener, kemana sih pemerintahnya, kenapa ini dibiarin gitu. Ini bahaya banget. Gue itu hari guys ke Jember ya, ke arah Jember. Gue pakai kereta, pakai mobil gitu. Itu di sana macetnya itu, padahal deket gitu ya. Ini jalan provinsi loh. Jalan kalau di sana antar negeri lah kalau di Malaysia itu. Dari negeri satu ke negeri ke lainnya gitu. Kalau di sini jalan provinsi itu. Yang menghantarkan orang-orang dari provinsi satunya ke provinsi satunya gitu. Ini jalan provinsi. Tapi gue herannya ya, kenapa dibiarin sampai sekarang? Padahal udah banyak korban loh. Jatuh di sana. Eksiden di sana guys. Di rel itulah. Relnya tuh ya kalian bisa lihat sendiri. Dari atas tuh guys ya. Bagus kan? Relnya kan? Relnya bagus. Tapi ingat, di situ sudah banyak korban loh. Kenapa dibiarin? Kemana pemerintahnya ini? Kenapa dibiarin itu? Di Malaysia guys, kalian gak akan nemukan rel yang melintas di jalan raya. Bener. Gue selama di sana gue gak nemuin rel kereta api yang melintas di jalan raya. Biasanya tuh kalau di Malaysia, kalau nggak kalau nggak keretanya atau relnya itu di bawahnya jalan atau jalannya di bawah relnya gitu. Biasanya tuh atas bawah lah gitu biasanya. Gue biasanya tuh lihat kayak gitu. Jadi nggak bahaya gitu. Dan kebanyakan di Malaysia itu memang nggak lewat nggak seperti di sini lah, nggak seperti itu guys. Bener. Jadi benar-benar difikirkan dari dulu loh. Itu infrastrukturnya memang difikirkan mulai dulu. Jadi bahayanya itu memang difikirkan. Kita malah waduh, itu masih oke guys ya. Masih ada pagarnya, cuman bahayanya karena licin, banyak orang jatuh gitu ya. Ada banyak yang tidak ada pembatas kalau penutupnya lah ya. Penutupnya. Jadi kalau ada kereta api jalan kan banyak tuh.
ya berita-berita. Pasti kalian orang-orang Malaysia pasti udah juga tahu lah. Tiba-tiba ada kereta, ada apa tabrakan atau eksiden, kereta kena tabrak kereta atau mobil kena tabrak kereta gitu kan. Kan banyak seperti itu. Itu karena kelalaian dari pemerintah kita. Nggak ada solution untuk membuat apa ya jalan itu entah diubah atau gimana sih biar nggak banyak terjadi korban. Kan udah banyak terjadi korban di sini guys gitu. Rel-rel seperti ini gitu. Kenapa dibiarin sampai sekarang gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. PT Sanken telah berhenti beroperasi di Cikarang. Karyawannya beberapa waktu lalu membagikan momen perpisahan dan terlihat waktu itu para pekerja berbaris untuk saling menyalami satu sama lain. Buat kamu yang belum tahu, PT Sanken Indonesia yang beroperasi di kawasan industri MM2100 Cikarang dan memproduksi power supply serta transformator itu menutup pabriknya per Juni 2025 kemarin. Produksi ini dihentikan karena permintaan dari induk perusahaan di Jepang. Penting diketahui bahwa ini bukan pabrik produk elektronik rumah tangga seperti AC, kulkas, atau mesin cuci yang biasanya muncul dengan merek Sanken ya. Karena yang biasa kita lihat itu dijalankan oleh PT Sanken Argawija dan itu tidak terdampak, lokasinya ada di Tangerang. Yang di Cikarang yang ditutup itu adalah pabrik power supply dan transformator elektronik. Produksinya sudah dihentikan, mereka tutup bukan karena bangkrut, tapi diketahui karena ini strategi internal perusahaan yang ingin merampingkan operasional global dan mengalihkan ke produksi di negara lain. Netizen awalnya justru curiga nih karena pabriknya akan dipindahkan ke Vietnam deh kayaknya. Namun ternyata berdasarkan klarifikasi terbaru, pabrik tersebut akan dipindahkan ke negara asalnya yaitu Jepang. Dan mereka ingin fokus ke bisnis semikonduktor. Dibuang kerja lagi, bertambah pengangguran. Makanya ya, pemerintah itu hari bilang suruh cari kerja ke luar negeri, ke luar negara. Ya karena tidak becus untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Kan gitu kan? Udah ngaku aja. Kalian itu nggak becus, nggak mampu untuk membuka lapangan pekerjaan yang cuma janji katanya membuka lapangan pekerjaan mana? Malah diusir rakyatnya. Suruh kerja ke luar negara. Aduh. Konoha. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Mantan pegawai Kominfo diberi uang tutup mulut 15 miliar rupiah terkait dengan situs judol. Nah ternyata uang ini dihabiskan dalam waktu 1 tahun untuk liburan dan mengumrohkan 47 orang. Astaga, masih sempet-sempetnya mau umrohkan orang pakai uang seperti itu. Iya bener banget. Jadi kemarin ada fakta yang mengejutkan banget yang terungkap. Mantan pegawai Kominfo yang pada saat ini disebut dengan Komdigi itu ngaku memperoleh uang tutup mulut 15 miliar rupiah dari beberapa ex pegawai Kominfo lainnya. Pokoknya mereka ini disuruh lindungi situs judol tersebut. Yang lebih membuat kaget lagi adalah pada saat jaksa menanyakan uang ini ditaruh di mana, itu dihabiskan dalam kurun waktu 1 tahun aja. Jaksa bahkan bertanya sebanyak 2 kali, memastikan jawaban tersebut. Uangnya itu dibelikan moge, didonaturkan untuk acara touring, liburan ke luar negeri, hingga memberangkatkan umroh kepada 47 orang. Bener-bener sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, itu bakal cepet habis. Iya, habisnya nggak terasa kan? Bayangkan 15 miliar rupiah loh. Coba kalau 15 miliar itu dihasilkan sendiri dari keringat sendiri. Wah, pasti nggak cepat habis kan? Itu disebut dengan keberkahan. Makanya dalam Islam, kita tuh selalu berdoa untuk meminta rezeki yang barokah dan halal. Jangan terlalu percaya Pak sama omongan orang-orang itu. Jangan-jangan uangnya disimpan untuk persiapan keluar penjara nanti. Aduh. Tapi ya yang namanya uang seperti itu yang memang gak berkah kan. Gak akan berkah, gak akan lama. Uang-uang memang lah. Tapi kok masih gimana ya? Kok banyak kali orang-orang yang asik korupsi, bahkan setiap hari di berita TV itu, berita di TV-TV Indonesia tuh menyiarkan tentang masalah korupsi. Dikit-dikit aduh tangkapan korupsi terus. Dari dulu pasti tiap hari itu ada lah di mana gitu. Aduh. Gimana sih? Enak emang uang korupsi itu ya. Aduh ya Allah. Mau jadi apa lah negara ini? Makanya kita itu nggak maju-maju, asik dikorupsi terus. Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa gitu ya? Mau jadi negara maju? Waduh sulit kayaknya guys. Asik dikorupsi, memperkaya diri. Waktu pencalonan aja
Saya tidak akan korupsi, saya akan memberantas korupsi, pret. Aduh, nggak tahu lah. Ya mau gimana lagi guys ya, mau gimana lagi, sebagai rakyat ya hanya bisa bersuara, bisa mengkritik, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Itu pun kalau didengar sama pemerintah, kalau nggak didengar ya gitu-gitu aja negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa guys, selamat